Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel. Dinamika partikel adalah bagian dari ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak. Kita akan mempelajari dinamika partikel berdasarkan hukum-hukum Newton. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Sebelum masuk kepada penjelasan, berikut adalah beberapa istilah yang akan mungkin muncul pada penjelasan tentang dinamika partikel. Istilah-istilah tersebut pertama adalah istilah gaya atau disimbolkan dalam fisika F. Gaya adalah interaksi. Interaksi itu dapat berupa tarikan maupun dorongan yang dapat membuat benda mengalami perubahan gerak. Istilah berikutnya adalah istilah massa. Di fisika disimbolkan dengan M, yaitu sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan gerakannya. Lalu istilah percepatan atau A, mungkin anak-anak sudah familiar dengan istilah ini, yaitu perubahan kecepatan benda. Baik, materi kita awali dengan hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton ada 3. Hukum 1 Newton berbunyi, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau gaya dalam keadaan seimbang, maka benda yang semula diam akan terus diam, atau benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di kehidupan sehari-hari kita lihat benda-benda yang tidak didorong atau tidak ditarik ini akan tetap berada pada tempatnya. Ataupun ada benda yang ditarik, kita lihat gambar ini. Ada benda yang ditarik ke kanan 3 Newton, didorong ke kanan 3 Newton, didorong pula ke kiri 3 Newton. Sehingga resultan gayanya sama dengan 0, juga benda ini akan diam di tempatnya, dia tidak bergerak. Nah, begitu. Mungkin anak-anak bertanya ya, mengapa ini kok hasilnya 0? Sedangkan gayanya ada 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Jika dijumlahkan kan menjadi 6. Ya, mungkin anak-anak bertanya seperti itu. Jadi gaya ini adalah tergolong besaran vektor, sehingga arah diperhitungkan. Jika gaya yang di sebelah kiri ini kita beri nama F1, dan gaya yang di sebelah kanan kita beri nama F2, gaya yang sebelah kiri ke arah kanan. Ke arah kanan umumnya kita beri tanda positif, dan ke arah kiri kita beri tanda negatif, sehingga total gaya adalah sama dengan F1 ditambah dengan F2. F1-nya positif 3, atau kita tulis 3 saja, ditambah dengan F2-nya negatif 3. Positif 3 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 0. Nah, ingat ya adik-adik ya. Jadi gaya ini adalah termasuk besaran vektor. Arah diperhatikan. Hukum 2 Newton. Gaya yang bekerja pada suatu benda akan menghasilkan percepatan pada benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja pada benda. Jadi jika ada benda yang diberi gaya, maka benda ini akan mengalami percepatan. Yang mana percepatan itu simbolnya A. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Jadi mobil ini akan mengalami percepatan atau akan bergerak ke arah kiri. Hukum 3 Newton atau dikenal sebagai aksi-reaksi. Apabila sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain sebagai gaya aksi,
maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama sebagai gaya reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Maksudnya begini, kita lihat gambar ini, jika A mendorong B, jadi yang B bertahan saja, yang A, orang A di gambar ini mendorong orang B, maka orang B akan mendapat gaya aksi ke belakang. Dan secara serempak, secara bersamaan, orang A akan mendapat gaya reaksi ketika mendorong itu juga tercampak ke belakang seperti ini. Jadi jika gaya A ini aksi, maka gaya yang dikerjakan B reaksi dengan besar yang sama dan arah yang berlawanan. Ini contohnya. Gaya berat atau disimbolkan dengan W kecil. Berat adalah gaya gravitasi atau gaya tarik yang dialami suatu benda. Arah gaya berat selalu mengarah ke bawah atau menuju pusat bumi. Simbol W kecil, satuan berat sama dengan satuan gaya, yaitu Newton atau N. Untuk menggambarkan gaya berat, kita menarik panah dari pusat massa benda ke bawah seperti ini. Nah, ini gaya berat pada bidang miring. Nah, gaya berat selalu mengarah ke bawah atau ke pusat bumi. Rumus gaya berat adalah W sama dengan massa M atau massa benda dikali G gravitasi. Pada bidang miring, gaya berat dijabarkan menjadi gaya berat arah X dan gaya berat arah Y. Gaya berat pada arah X memiliki besar gaya berat dikali sin sudut kemiringan. Gaya berat pada arah X ini membuat benda jatuh ke bawah. Adapun gaya berat pada arah Y dicari dengan cara gaya berat dikali cos sudut kemiringan bidang miring. Arah berat pada arah Y ini bersifat menekan benda ke arah bidang miring. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 5 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Gambarkanlah sketsa gaya-gaya yang bekerja pada benda. Anggaplah gravitasi adalah 10 meter per sekund kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita gambar dulu bidang miringnya. Bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Lalu benda 5 kg. Benda 5 kg diletakkan di atas bidang miring. Tentu benda 5 kg ini memiliki gaya berat. Ingat, gaya berat selalu ke arah bawah, vertikal ke arah bawah. Dengan besar adalah gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. 5 kg dikali 10 gravitasinya, hasilnya adalah 50 Newton. Nah, 50 Newton ini dijabarkan menjadi gaya berat arah X dan gaya berat arah Y. Gaya berat arah X adalah gaya berat dikali sin sudut kemiringan. Sin 37 ada 3/5. 50 kali 3/5, 30 Newton. Dan gaya berat arah Y adalah sama dengan gaya berat dikali cos sudut kemiringan. 50 dikali cos 37 adalah 4/5. Hasilnya adalah 40 Newton. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya tekan bidang. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Kita perhatikan gambar. Jadi benda dengan berat W diletakkan di atas bidang horizontal. Nah, untuk menahan berat ini, bidang menahan nih dengan gaya N. Gaya N ini adalah gaya normal. Jika tidak ada gaya normal, maka kita seperti meletakkan batu di atas air. Jadi nggak ada yang nahan,
batunya tenggelam seperti itu. Jadi jika bidang ini tidak menahan, maka si benda akan jatuh ke bawah. Bagaimana supaya tidak jatuh? Benda ini gaya beratnya ditahan oleh gaya normal bidang. Nah, gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap bidang. Bagaimana kalau bidangnya berbentuk miring seperti ini? Nah, gaya normalnya tegak lurus terhadap bidangnya, tegak lurus, siku-siku. Ini bidang, ini gaya normal. Tegak lurus ya. Biarpun gaya beratnya selalu ke bawah, selalu ke pusat bumi. Bidang vertikal, berat selalu ke bawah. Normalnya digambarkan, gaya normal digambarkan dari bidang lurus ke arah luar, ke arah tegak lurus bidang ini. Jika bidang digantung, tidak ada gaya normal bidang, tidak ada, karena tidak ada sentuhan antara benda dan bidang. Nah, gaya normal pada benda yang berada pada bidang miring adalah sama dengan gaya berat arah Y-nya. Karena gaya berat arah Y ini yang menekan bidang, maka gaya normal ini sama dengan gaya berat arah Y. Gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua buah permukaan objek bersentuhan. Jadi dua buah permukaan yang tidak licin atau dua buah permukaan kasar bersentuhan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek ini selalu sejajar dengan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerakan. Nah, jadi gambaran gaya gesek ini disejajar dengan bidang sentuh. Ini gaya gesek. Dan selalu berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerakan. Jadi kalau ditarik dengan gaya F ke arah kanan, maka kecenderungan gerakan adalah ke arah kanan. Maka gaya geseknya ke arah kiri. Jadi selalu melawan kecenderungan arah gerakan. Gaya gesek ini disimbolkan dengan Fg. Dirumuskan dengan Fg sama dengan mu G atau koefisien gesek dikali dengan N, dikali dengan gaya normal. Gaya gesek dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis, terjadi saat benda diam, dan gaya gesek kinetis, terjadi pada saat benda bergerak. Oleh karena itu, rumus gaya gesek kita bagi menjadi dua, Fs atau gaya gesek untuk benda statis, dan Fk gesek untuk benda ketika dalam keadaan bergerak. Berikut adalah contoh soal sederhana mengenai gaya gesek. Sebuah balok 10 kg diletakkan di atas lantai datar kasar. Koefisien gesek statis dan kinetis balok dengan lantai secara berurutan adalah 0,5 dan 0,3. Tentukan gaya gesek yang bekerja pada balok jika balok diberi gaya 40 Newton, 50 Newton, dan 60 Newton. Jadi ada balok 10 kg, masanya 10 kg, diletakkan di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,5, koefisien gesek kinetis 0,3. Yang dicari adalah gaya gesek yang bekerja pada balok jika ditarik dengan gaya 40 Newton, berapa gaya geseknya, ditarik dengan gaya 50 Newton, berapa gaya geseknya, dan ditarik dengan gaya 60 Newton, berapa gaya geseknya. Setelah saya tandai, ini massa, ini 0,5, ini koefisien gesek statis, 0,3 koefisien gesek kinetis, maka saya akan menggambarkan soal ini untuk menjawab soal. Jadi pertama saya gambarkan ada balok 10 kilo, letakkan di lantai kasar, ditarik dengan gaya F, maka gaya gesek akan melawan gaya F ini. Gaya gesek mengarah ke belakang. Untuk mencari gaya gesek, saya akan mencari gaya berat dulu. Massa dikali gravitasi, 10 dikali 9,8 dapat 98 Newton.
Normal sama dengan berat. Jadi karena dia di bidang datar, normalnya sama dengan gaya beratnya 98 Newton. Gaya gesek statis, koefisien gesek statis dikali dengan normal. Koefisien gesek statis ini 0,5 dikali dengan normalnya ini 98. Dapatnya adalah 49 Newton. Lalu gaya gesek kinetis, koefisien gesek kinetis dikali normal 0,3 dikali normal ini ya 98 Newton dikalikan dapat 29,4 Newton. Baik. Jika ditarik dengan 40 Newton, maka gaya 40 Newton ini tidak bisa melampaui gaya gesek statis. Gaya gesek statis akan menahan benda tetap diam. Dia hanya bisa mampu menahan sampai 49 Newton. Ditarik 40 Newton, maka si gaya gesek masih mampu menahan. Nah, karena gaya tarik lebih kecil daripada gaya yang menahan, maka benda akan diam. Dan gaya yang menahan 40 Newton. Loh, kenapa 40? Karena yang menarik ini 40, gaya F yang menarik 40, maka gaya nahan 40 juga, karena supaya dia seimbang. Nah, begitu. Gaya yang menahan maksimalnya adalah 49. Ditariknya 40, ya nahan cuma 40. Bagaimana kalau ditarik dengan 50 Newton? Pertanyaan yang B ya. Gaya F ditarik dengan 50 Newton. Karena gaya tarik ini lebih besar daripada gaya gesek statis, lebih besar daripada gaya untuk menahan benda agar tetap diam. Jadi 50 lebih besar daripada 49 ya. Jadi gaya tariknya lebih besar daripada gaya gesek benda diam. Maka benda ini akan bergerak. Jika benda bergerak, maka gaya geseknya langsung otomatis menjadi gaya gesek kinetis. Nah, begitu juga yang C, ditarik dengan gaya 60 Newton. 60 Newton, gaya gesek statis untuk menahan benda diam hanya mampu sampai 49 Newton. Maka gaya tarik 60 Newton ini cukup kuat sehingga benda akan bergerak. Benda yang bergerak memiliki gaya gesek sebesar gaya gesek kinetis 29,4 Newton. Sekian penjelasan pada video kali ini. Anak-anak, video ini adalah video singkat yang berisi penjelasan padat dan sederhana. Jadi penjelasannya cukup sederhana mengenai materi kita, dinamika partikel. Anak-anak, sebaiknya anak-anak Bapak sarankan untuk memahami dasar-dasar ini, karena nanti untuk pengembangan pembelajaran kita selanjutnya, dasar-dasar ini harusnya sudah mantap dulu, baru kita melangkah kepada yang lebih kompleks. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.